Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ramawati dengan NIM C1C021168 akan menjelaskan materi terkait akad lainnya. Pengertian akad syaraf. Menurut bahasa, artinya penambahan, penukaran, penghindaran, dan transaksi jual beli. Kalau menurut terminologi, akad syaraf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Sumber hukum. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran timbangan dan tangan, setangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Kar, kar, karma dengan korma dengan korma harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan itu tunai. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Hadis riwayat Muslim. Pengertian akad wadiah. Yang pertama, simpanan atau deposit barang atau dana kelebihan pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Akad wadiah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima dititip wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititip menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis wadiah. Wadiah al-amarah yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Si penerima dititipkan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam pemeliharaan titipan tersebut. Jenis wadiah. Wadiah yadhamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasil dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh diperjanjikan sebelum kepada pemilik barang. Sumber akad wadiah. Menurut Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima Quran surah keempat ayat ke-58. Yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhan. Quran surah kedua ayat 283. Menurut As-Sunnah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Pengertian akad wakalah. Menurut bahasa, akad wakalah artinya at-tahwid atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang tidak boleh diwakilkan. Agen atau wakil boleh menerima komisi atau al-ujur dan boleh tidak menerima komisi hanya mengharapkan ridho Allah atau tolong menolong. Tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Sumber hukum akad wakalah menurut Al-Quran yang artinya maka suruhlah salah satu seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran surah ke-18 ayat ke-19. Kalau menurut As-Sunnah diriwayatkan dari Busur bin Ibnu Sadi Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Pengertian akad kafalah menurut bahasa artinya daman atau jaminan.
hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Kedua perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga makhful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau makhful anhu atau ashil. Salah satu jenis akad tabarru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, namun penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan, maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sumber hukum akad kafalah yaitu Al-Quran, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Quran surah ketiga ayat ke-37. As-Sunnah, penjaminan Allah adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berakhirnya akad kafalah yang dia ada tiga. Yang pertama, ketiga utang telah diselesaikan baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, atau jika kreditor menghadiahkan untuk membebaskan utangnya kepada orang yang berutang. Yang kedua, kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak kepada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. Ketika utang tersebut telah dialihkan atau transfer utang atau hawalah, dalam kasus ini, baik orang terutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut. Pengertian akad Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar seberapa pokok utangnya. Penjamin uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Sumber hukum akad ke Kardul Hasan kalau dari Al-Quran, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah kedua ayat 280. Menurut As-Sunnah, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Pengertian akad hiwalah, akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Jenis akad hiwalah. Yang ada kedua, hiwalah al-haq atau pemindahan hak atau anjak piutang adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang kedua, hiwalah ad-dain, pemindahan hutang adalah hiwalah di mana yang dipindahkan adalah kewajiban membayar hutang. Sumber hukum. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah satu orang yang dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Akad rahan adalah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai penjamin atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru dapat diserahkan kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Karakteristik akad rahan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau rahin, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadaian atau murtahin, dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sumber hukumnya Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran surah kedua ayat 283. Menurut As-Sunnah dari Aisyah radhiyallahu
anhu bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.